فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sahabat ketika mereka bertemu selesai melakukan puasa, mengadakan sholat tarawih, sedekah, zakat dan yang lainnya, ketika mereka bertemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Tidak memastikan amal mereka diterima, tidak, tapi mereka berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Makanya harus perhatikan, jangan kita menganggap bahwa amal kita sudah pasti terima. Ya, seperti orang-orang yang menaikkan ibadah haji, sudah taruh haji, ya, dianggap bahwa sudah pasti diterima amalnya haji, Pak Haji. Sholat nggak disebut Pak Sholat, zakat nggak disebut Pak Zakat, Pak Haji. Sholat nggak disebut Pak Sholat, zakat nggak disebut Pak Zakat. Sama dia keluarkan juga sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dan dia mengerjakan sholat. Sama juga ibadah haji, umrah, sholat, zakat sama. Kenapa ini pakai haji, ini nggak pakai sholat, nggak pakai zakat? Soal haji kita serahkan kepada Allah, mudah diterima oleh Allah. Tapi jangan kita berbangga bahwa kita sudah haji atau umrah atau yang lainnya. Kita mohon selalu kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Orang yang beriman itu hatinya apa? Wa qulubuhum wajilatun, hatinya takut, ingin amal-amalnya diterima oleh Allah. Dia takut tidak diterima. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut dia oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi nggak ada yang ringan hukumannya, banyak yang nggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian sholat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus sholat. Kalau kita punya pegawai harus sholat. Jangan terima pegawai yang tidak sholat. Meninggalkan sholat hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya, tapi dalam artian kufrun duna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan salat hukumannya berat, dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak salat. Di antaranya kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut oleh ulil amri sampai dia tobat.